Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita banyak nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut menambah ketakwaan kita kepada Allah. Selawat beriringkan salam ke ruh junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah menjadi pengikut setia beliau. Baik, Bapak rasa perlu untuk Bapak buat video dari kegiatan Zoom yang tadi, di mana tadi pada saat Zoom banyak kendala, di mana salah satunya adalah suara yang tidak terdengar jelas. Baik, kali ini kita lanjutkan materinya tentang perubahan wujud benda, di mana pada hari sebelumnya kita sudah belajar tentang mencair, membeku, mengembun, dan juga menguap. Nah, di sini ada gambar dari kapur barus. Kapur barus ini merupakan benda yang kalau misalnya diletakkan di dalam ruangan, lama-kelamaan dia akan habis. Dan juga kapur barus ini juga bisa mengeluarkan bau seperti itu. Nah, kenapa? Kapur barus yang didiamkan lama-kelamaan menjadi habis dan juga bisa mengeluarkan bau seperti itu. Padahal dia kan benda padat. Dia bisa mengecil atau misalnya habis tapi tidak mencair seperti itu. Nah, hal tersebut karena benda atau kapur barus ini mengalami yang namanya penyubliman atau menyublim. Jadi, setiap benda padat yang dipanaskan sehingga benda padat tersebut menjadi gas, maka peristiwa tersebut dikatakan menyublim. Bapak ulangi, setiap benda padat yang dipanaskan sehingga berubah menjadi gas, maka dia berubah menjadi atau peristiwa tersebut dikatakan menyublim. Berbeda ya, jika benda cair dipanaskan sehingga dia menjadi gas, namanya menguap, ya kan? Sedangkan jika gas didinginkan sehingga dia menjadi benda padat, maka peristiwa tersebut dikatakan sebagai mengkristal. Seperti itu ya, Nak ya. Sedangkan kebalikannya, gas didinginkan sehingga dia menjadi zat cair dikatakan sebagai mengembun. Nah, itu perlu diingat. Kalau padat menjadi gas, maka dikatakan menyublim. Gas menjadi padat dikatakan sebagai mengkristal. Gitu ya. Baik, menyublim merupakan perubahan wujud zat menjadi, Bapak ulangi, menyublim merupakan perubahan wujud zat padat menjadi gas. Tetapi dia tidak melalui proses pencairan, atau zat padatnya tidak berubah menjadi zat cair dulu baru menjadi gas, tetapi dia dari zat padat langsung menjadi gas. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena zat padatnya menyerap panas, maka dia akan berubah menjadi gas. Contoh dari benda yang mengalami penyubliman adalah kapur barus, di mana kapur barus lama-kelamaan mengecil atau habis. Hal tersebut karena kapur barus mengalami penyubliman. Dari benda padat atau bentuknya padat, dia berubah menjadi gas, sehingga dia habis tapi tidak kelihatan menjadi zat cair. Atau kapur barus yang bisa kita cium harumnya atau baunya, itu bisa terjadi karena kapur barus tadi yang mengalami penyubliman menjadi gas. Gasnya tersebutlah yang kita hirup sehingga dapat kita cium bau dari kapur barus tersebut. Jadi, jika kapur barus yang kita perhatikan atau yang ada di rumah lama-kelamaan habis, itu karena kapur barus berubah menjadi gas. Seperti itu. Contoh selanjutnya, benda yang mengalami penyubliman adalah es kering. Es kering ini merupakan benda yang terbuat dari karbon dioksida. Es kering, Bapak ulangi,
merupakan es yang terbuat dari karbon dioksida atau gas. Sehingga es kering ini apabila dia habis bukan menjadi benda cair, tetapi dia akan berubah menjadi gas. Sehingga lama-kelamaan dia mengecil atau bahkan habis. Selanjutnya ada pewangi ruangan yang bentuknya padat atau agar mudah dikenali namanya stella. Stella ini dapat kita cium harumnya atau wanginya karena stella yang bentuknya padat berubah menjadi gas. Berarti dia mengalami penyubliman. Dia menyublim dari benda padat menjadi gas sehingga harum dari atau bau dari pewangi ruangannya dapat kita cium. Ya kan? Berarti setiap benda padat yang menjadi gas dikatakan menyublim. Contohnya tadi ada pewangi ruangan yang bentuknya padat seperti stella. Dan contoh yang lainnya yang tadi sudah Bapak sebutkan. Nah, kita lanjutkan. Sekarang, jika benda gas kita dinginkan, maka dia akan menjadi benda padat. Ya. Peristiwa tersebut dikatakan mengkristal. Jadi mengkristal adalah berubahnya gas menjadi padat. Kenapa bisa? Karena perubahan suhu dari panas menjadi dingin. Berarti kan tadi gasnya sifatnya panas. Ketika dia didinginkan, maka dia akan menjadi benda padat. Ketika dia sudah padat, maka dikatakan mengkristal. Contoh dari benda yang mengalami pengkristalan atau benda yang mengkristal, contohnya adalah ketika proses pembuatan garam. Berarti dia dari gas berubah menjadi padat. Yang kedua, proses pembuatan gula pasir. Yang ketiga, proses pembentukan salju. Salju itu awalnya adalah dari gas. Bentuknya gas sehingga dia berubah menjadi padat karena suhu yang dingin. Selanjutnya adalah butiran hitam di knalpot motor atau mobil. Itu yang menyebabkan kenapa knalpot itu atau lubang knalpot itu selalu hitam warnanya. Karena adanya butiran hitam di knalpot tersebut yang awalnya itu adalah dari asap kendaraan bermotor yang berubah menjadi butiran hitam karena dia mengalami yang namanya mengkristal. Dari gas menjadi padat. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi perubahan wujud benda itu ada 6. Dari mencair, membeku, mengembun, menguap, menyublim, dan juga mengkristal. Ya kan? Kalau mencair, dari benda padat menjadi benda cair. Kalau membeku, dari benda cair menjadi benda padat. Sedangkan mengembun, dari benda cair menjadi benda gas. Sedangkan Bapak terbalik ya. Dari benda cair menjadi gas gitu ya. Sedangkan menguap Bapak terbalik. Dari menguap mengembun tadi ya, dari gas menjadi mencair. Sedangkan menguap adalah dari cair menjadi gas. Menyublim adalah dari padat menjadi gas. Sedangkan mengkristal dari gas menjadi padat. Bapak ulang yang mengembun ya. Mengembun itu dari gas menjadi cair. Seperti itu ya. Nah, ini Bapak ada soal matematika di mana tadi sudah kita kerjakan bersama. Nah, sebagai latihan boleh dikerjakan kembali agar semakin paham. Baik ya, Bapak cukupkan penjelasan untuk video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.